Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten The Elite Build. Nah, The Elite Build kali ini kan ini part 2 dari yang part pertama. Kemarin kita menelanjangi NSR SP 150. Nah, ini sekarang overall prosesnya sudah 25%, teman-teman. Ini sasis juga udah dicat ulang semua. Terus velg juga yang tadinya warna orange, Repsol, bawaannya kita cat putih gitu. Jadi ini nggak akan seperti NSR SP seperti biasanya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton ini jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Jadi banyak banget yang komen kemarin, Bang, NSR SP udah sampai mana? Bang, NSR SP udah sampai mana? Nah, sudah sampai sini teman-teman. Jadi yang udah baru jadi ini adalah si sasis sudah dicat semua, si segitiga udah kita powder coat, stang kita powder coat, dan si arm belakang ini kita vapor blasting. Untuk si shock bawah, bottom shock itu kita cat, terus velg pun kita cat. Nah, ban ini udah kita ganti baru karena kemarin juga ban udah jelek banget. Terus si ngomongnya bintang laut ya, segitiga si Pro Arm ini nih juga udah kita cat, nanti gear juga akan kita ganti. Untuk sementara barang-barang yang terpasang masih barang-barang seperti ini. Nanti kita akan ganti semuanya dengan barang aftermarket kebanyakan gitu. Jadi untuk sekarang karena untuk masih fitting dulu kita akan pasang barang yang standar dulu. Nah, untuk di belakang gue ini adalah bodinya. Buat teman-teman semua mungkin nggak familiar dengan NSR SP dengan warna biru. Deliverynya kita akan custom, warnanya kita akan custom. Buat nanti gimana-gimananya, tungguin aja deh episode selanjutnya ya kan. Untuk NSR SP ini juga pengerjaannya juga bisa dibilang memang agak sabar ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa update terus-terusan cepet-cepet gitu karena mungkin prosesnya juga gue pengennya ini perfect banget, jadi prosesnya juga makan waktu gitu teman-teman. Nah sekarang untuk hari ini kita akan, ini udah ngerakit nih, tadinya main sasis doang, dirakit sama Bang Mamen, dibantu Bang Mamen. Nah nanti ada Mas Felix yang akan motong grafisnya gitu. Kita akan ada beberapa warna di dalam motornya, nanti kita akan masking-masking buat bikin potong-potongan warnanya gitu. Nah ini catnya untuk cat body, cat sasis, cat velg, cat bottom shock, semua segala macam itu di Ken Painting Studio, dibantu sama Mas Ken gitu. Jadi bodinya nanti kita akan menunggu nih udah dirakit dulu semuanya. Kenapa? Karena kemarin saat di standar pakai pedok depan, saat ngegaris itu nggak lurus teman-teman. Jadi harus pakai kaki-kaki dulu, kita turunin pedok depan supaya si batok depannya tidak nyangkut ke si pedok depannya dan ngegarisnya bisa maksimal. Ini takutnya pas udah turun garisnya nggak lurus gitu. Jadi custom livery itunya dibikin sama Mas Felix, dan untuk custom colornya dibikin di Mas Ken di Ken Painting Studio. Penasaran kayak gimana grafisnya? Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Sekarang gue lagi bareng sama Mas Felix, lagi nempelin stripping Felix ya? Ya, betul. Halo. Nah, jadi kalau lo semua yang mau bikin stripping custom bisa langsung hubungin Mas Felix. Boleh Felix ya? Boleh. Yo, jadi ini bener-bener stripping custom buat NSR SP ya? Iya, betul. Kalau lo sendiri nih udah bikin stripping custom NSR SP udah berapa banyak? Kebetulan ini baru yang pertama, karena gue biasa itu maininnya label yang ori-orinya. Oh, label yang ori-orinya. Iya, kayak peringatan ada di tangki, ada di rangka. Oh, itu juga bisa? Iya, itu gue juga bikin. Jadi kalau misalnya lo mau stiker detail, lo juga bisa pesan sama Felix, bener ya? Iya, betul. Nah, ini kurang lebih di sini. Beuh, cakep. Ini buat previewnya aja, bro ya. Yoi. Oke. Cakep lagi. Nah, kenapa gue milih warna kayak gini kombinasinya? Karena biar 2000-an awal, 90-an akhir Alex ya? Betul sekali. Kombinasi warnanya kayak gini. Saya masih dapat. Benar. Jadi karena motornya ini tahun 2001, jadi kita balikin ke masanya teman-teman.
Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Mas Felix yang bikin livery custom buat ini, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ken. Kalau di episode kemarin kita baru ngomongin teknis sebelum pengerjaan nih, Ken. Betul. Iya kan? Nah, sekarang setelah pengerjaan nih, Ken. Iya. Nah, ini kan sudah untuk pengecatan ini mungkin bisa dibilang 50%, bener kan? Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Oh iya bener, karena cuma tinggal beberapa spot doang, habis itu ditimpa pernis ya? Betul. Jadi ada beberapa concern yang akan gue bahas sama Mas Ken yang memang permintaan gue gitu loh. Jadi kita bisa merhatiin sebelum-sebelumnya ya Ken ya, kalau untuk NSR SP ataupun motor yang berfairing biasanya bagian dalam itu catnya sekenanya aja. Iya, Iya malah nggak? kadang epoksi doang gitu. Benar, itu yang menjadikan tidak enak dilihat kalau dari atas dan kelihatan banget gitu. Iya. Jadi ini gue minta sama Mas Ken dari Ken Painting Studio buat ngerapihin juga bagian dalamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, potong-potongan cat body. Iya. Iya kan? Nah, kalau ngomongin masalah itu dan beberapa panel yang memang gue cat nih, soalnya yang di cat sini lumayan banyak nih teman-teman. Ada body, full set, sasis, velg depan belakang, terus bottom shock, terus segitiga bawah gitu ya Ken ya? Tanduk rusa juga. Tanduk rusak, segala macam. Nah, kalau ngomongin masalah tricky, setelah lo menjalankan ini, apa yang paling tricky kan? Sebenarnya kita bicara yang gampang dulu Mas ya. Kalau ini kan body baru nih. Ya dempul tipis-tipis deh, ada pasti ya. Yang banyak itu body standar itu Mas. Oke. Jadi beberapa ada yang bekas repairan. Oke. Secara kekuatannya bagus, tapi estetika itu kurang gitu. Benar. Jadi akhirnya banyak yang harus gue rapiin, yang bekas patah-patahannya, ada yang bekas retaknya gitu, banyak banget. Sekarang udah hampir nggak kelihatan, udah Bagus sempurna banget lah. ya, iya. Kalau dari luar semua sempurna, bagus. Terus apa lagi ya? Kalau cat sebenarnya yang velg nih Mas ya, yang gue kiranya itu ternyata kegores sampai dalam, besinya kena, ternyata cuma catnya doang. Oh, yang kemarin ya. Soalnya Iya. kan di velg belakang tuh kayak ada bekas Yang luka-luka gitu yang tengah ya. Yang bagian baut tempatnya tuh, Iya. di sininya. Ha. Nah itu untungnya aman tuh Mas, nggak kenapa-napa. Aman ya? Aman. Iya. Terus ngomongin masalah sasis nih Ken. Sasis karena kemarin udah ada contoh warnanya ya. Iya. Nah, memang kalau untuk kalian bisa lihat dari sasis ke Pro Aram nih ada perbedaan warna. Gue sih nggak ada masalah. Namanya juga kemarin kan kalau itu ngomongin masalah warna, terus color code semua segala macam. Itu menurut gue untuk orang-orang yang memang original. Iya betul. Nah, kalau gua sama Mas Ken ini dari Ken Painting Studio, memang ini semuanya custom. Jadi ya sah-sah aja menurut gue. Yeah. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang menanyakan untuk kenapa nggak di powder coat sasisnya, kenapa nggak di segala macam. Gue sih jujur, gue kemarin percaya sama Mas Ken dari Ken Painting Studio untuk bisa maksimalin si warna sasisnya, dan ternyata benar nih, cakep. Untuk beberapa hal yang gua powder coat cuman sekiranya stang dan segitiga, karena itu tuh pasang holder, Iya, bener. segala macam yang menjadikan gampang kegores kan. Iya. Gitu. Jadi makanya gua powder coat, sisanya gua serahin ke Mas Ken untuk melakukan pengecatan di Ken Painting Studio. Nah, selain dari tadi yang lu bilang kesulitannya itu dari body, yang lainnya gimana Ken? Yang lainnya apa ya? Kayak tangki yang penyok di sebelah sini. Iya, ada penyok tuh di nut. Iya di nut bodinya itu semua udah aman, udah bagus, sempurna, udah hampir nggak ada, udah bukan hampir sih, emang udah sempurna sih Mas. Iya, gue juga ngeliatnya sekarang lempeng banget teman-teman di sini. Kan kemarin ada penyok di sini ya. Di sini. Iya, di nut tuh bagian nut sebelah sini. Sekarang udah mulus banget. Terus, nah beberapa kemarin gue lihat kalau tangki itu dalamnya karatan. Betul. Gimana Ken? Itu nanti bisa kita bersihin. Itu terakhir Mas, soalnya nanti kan kita habis proses clear coat ini pasti ada wet sanding. Ya. Ada resiko air masuk. Iya. Jadi kalau gua sekarang bersihin juga percuma. Jadi Tapi gua bisa? Bisa Mas, bisa. Jadi nanti terakhir pas udah selesai gua wet sanding, gua polish, nanti gua bersihin dalamnya, bisa. Oke. Nah, sama ngomongin masalah tangki, CNSR, SP segala macam, karena mungkin umurnya yang udah lumayan berumur ya. Iya. Ada kebocoran atau karat nggak di tangki ini? Kalau karat sebenarnya pas setelah kemarin gua krok ada Mas, tapi nggak banyak, nggak sampai yang Bolong? bolong, nggak ada. Oke. nggak ada. Nggak ada, Jadi aman. masih bisa lo revisi ya. Bisa. Kayak kemarin-kemarin tuh sasis, kan ngeliat tuh sasis tuh kemarin tuh ada yang Iya. karat, ternyata nggak ada nih dalamnya. Setelah dibersihin sama Mas Ken, aman semua ya. Aman, aman. Cakep ya, gue nggak sabar sih ini bener-bener ke-install semua, karena memang ini udah 75% mungkin kan? Iya. 75% ya, 75%, karena ada beberapa di sini harusnya warnanya beda lagi.
Nanti buat teman-teman semua yang penasaran nih, kita sampai di sini dulu untuk videonya. Nanti next episode kita akan ngeliat gimana setelah motornya ini jadi dipernis, jadi semua warnanya, dan kita pasangin parts-parts yang memang sudah disiapkan buat si NSRSP ini. Betul. Nah, Ken, ngomongin masalah cat lagi nih. Iya. Si cat ini pakai merek apa catnya? Kalau sebenarnya kalau yang warna kayak gini nih di katalog kan nggak ada mas ya. Iya, benar. Ini kita aduk sekenanya. Tapi kebetulan karena nggak ada contoh yang bisa gua tiru mas. Jadi gua nunggu stiker dari Felix jadi. Iya, benar. Baru gua tiru. Kalau untuk perisnya nanti sesuai yang kita deal di awal pakai glasurit. Oke, siap. Jadi itu yang membedakan warnanya ya Ken ya? Iya. Jadinya nanti warnanya. Jadi kemarin tuh birunya agak pastel teman-teman. Terus gue ngomong sama Ken gue mau yang lebih terang dong birunya, mau yang lebih pekat birunya gitu. Jadi saat ngelihat basahnya bakalan jadi top. Jadi ini belum dipernis teman-teman. Nanti kita pasang dulu stikernya semua karena udah disetting sama Mas Felix nih. Nanti abis itu baru ditimpa pernis. Oke, makasih banget ya Ken. Ya, Berarti kita tunggu sama-sama, nanti thank you. saat udah jadi. Nah, buat teman-teman yang mau ngecat atau mau segala macam, mau nanya-nanya segala macam tentang body painting ataupun custom stiker atau livery dari motornya, bisa hubungin ke Mas Ken dan Mas Felix gitu. Nanti Instagram yang gue taruh di sini, bisa langsung hubungin mereka. Oke, nah buat teman-teman semua yang lagi nonton nih dan suka kontennya, diharap ditunggu ya teman-teman untuk next partnya. Kita akan ada lagi sampai motor ini jadi sampai test ride gitu. Jadi mesinnya pun udah banyak yang di-upgrade. Iya. Tapi se-upgrade sampai mana nanti kita ngobrol sama Abang Mamen di episode selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama buat teman-teman juga yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, yaitu Dialog Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Indonesia. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.